Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini bisa kita berkuliah lagi meskipun secara online. Semoga tetap tidak mengurangi keseriusan kita dalam mengkaji hal-hal penting yang ada dalam pembahasan kita ini. Izinkan saya memulai dengan slide ini, meskipun juga belum banyak rekan-rekan yang mulai. Ya. Dan di sini misalnya kita lihat bahwa dalam slide ini ada hal yang sederhana sebenarnya, yaitu A2 tasri. Ini sesuai dengan materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang tarikh tasri. Ya, tentang tarikh tasri ya. Jadi itu adalah sejarah dari syariat Islam. Jadi di sini kita sepakat bahwa syariat Islam itu ya punya unsur historis atau ada sejarah. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran saja, itu kan ada asbabun nuzul. Nah, berarti itu asbabun nuzul itu membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan situasi ya yang tanda kutip itu berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, itu yang kita maksud asbabun nuzul. Ya. Kalau begitu, apakah syariah itu tidak ada hal-hal yang terkait dengan situasi historisnya? Ya, kalau kita melihat bahwa ayat-ayat itu memiliki asbabun nuzul, maka seharusnya hukum-hukum Islam itu pun juga terkait dengan situasi itu. Karena hukum-hukum Islam juga tidak terlepas dari landasan dalilnya, yaitu Al-Quran. Kalau ada asbabun nuzul suatu ayat, berarti kita bicarakan bahwa ayat itu ada situasi yang terkait dengan turunnya. Nah, kalau ayat itu adalah ayat hukum, maka bisa jadi hukum-hukum itu terkait dengan situasi di mana ayat itu juga turun. Nah, ini kita bisa katakan seperti itu. Ya. Jadi ini bisa kita lacak dari segi sejarah syariat ini. Nah, ini yang kita katakan bahwa pada syariat Islam itu terdapat fase-fase atau masa-masa di mana syariat itu memiliki unsur historis. Nah, oke, kita lihat di sini ya, ada fase pertama. Udah mulai. Ya, ini saya sudah mulai. Nggak masalah, nanti antum bisa ulang. Jadi emang saya sengaja ini saya record saja. Tadi saya sudah mulai beberapa waktu yang lalu. Memang antum belum masuk ya tidak masalah. Nanti setelah ini antum bisa presentasikan hasil yang antum baca ya. Nanti saya lanjutkan. Bahwa dalam syariat itu ada fase-fase di mana dia itu berkembang. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada, ya tentu saja syariat itu, ya Islam itu belum seperti sekarang ini, atau belum seperti di masa Nabi. Nah, sehingga ketika fase tasri atau fase ini di mana ayat-ayat turun, di mana hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum itu disampaikan oleh Nabi, nah itu termasuk fase tasri. Ya. Kenapa kita sebut fase tasri dan fase itu tidak ada lagi setelah itu? Jadi karena fase ini sangat terbatas, di mana setelah Nabi meninggal itu tidak mungkin ada ayat-ayat turun lagi. Kalau ada ya berarti itu Nabi palsu kan begitu kan. Dan kalaupun orang mengaku nabi palsu ya tetap tidak bisa valid karena dia tidak mendapat mukjizat. Karena itu banyak para nabi palsu yang kesulitan membuat mukjizat. Nah, itu kan bukti bahwa tidak ada fase-fase tasri lagi. Nah, tapi menjadi pertanyaan yang menarik bagaimana fase tasri itu dapat membuat syariat Islam itu tetap menjadi suatu peraturan hukum yang bisa sesuai dengan berbagai situasi, maksudnya fikuli zaman wa makan ya. Nah, itu kita harus mencatat fase pertama yaitu fase tasri. Itu di mana syariat itu turun semuanya, hukum-hukumnya, maksudnya sumber hukumnya. Dan turun itu bukan turun nanti masih butuh yang lain, tapi sudah final. Nah, itu ya. Nah, lalu yang kedua adalah fase di mana para sahabat ini mulai mengumpulkan kembali hal-hal yang mereka dapatkan dari Rasul. Sehingga bukan hanya sahabat ya, itu ada bukan hanya sahabat, tapi setelah sahabat ini
fase ini justru dimulai pada akhir-akhir masa sahabat itu hidup hingga masa-masa di mana para tabi'in khususnya itu membuat mazhab fikih. Nah, kan kita tahu ya, mazhab fikih itu ada 4, diantaranya mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad atau Maliki atau apa namanya Hambali. Imam Ahmad tuh Hambali ya, dan juga ada Imam Syafi'i gitu ya. Nah, di situ kita melihat pada fase madhab fikih atau taksis al-madhab al-fikih itu adalah fase di mana para ulama itu membuat madhab. Membuat madhab itu bukan berarti membuat aturan sendiri atau membuat syariat sendiri, tapi membuat model atau karakter pemahaman yang mengacu pada hukum-hukum Islam, pada sumber hukum-hukum Islam, ya, pada syariat itu sendiri, sumber syariat yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kita bisa ingat-ingat pelajaran waktu di KMI ya, yaitu pertanyaannya satu, apa yang menyebabkan madhab itu apa yang menyebabkan madhab itu bisa berbeda-beda? Nah, itu pertanyaan yang menarik, mestinya bisa dapat jawaban. Jawabannya paling mudah adalah yang pertama, karena para ulama itu kan manusia juga ya. Para ulama itu ada di posisi masing-masing, ada yang di Makkah, ada yang di Madinah, bahkan juga ada yang sempat pergi ke Irak, ke Syam, Syria. Nah, di situ itu pemahaman mereka tentang dalil-dalil dan klasifikasi mereka tentang dalil-dalil itu saling berbeda. Sehingga dapat kita sebutkan pertama penyebab dari perbedaan mazhab adalah satu, pemahaman makna secara bahasa. Misalnya gini ya, saya kasih contoh. Itu antum sudah pelajari dalam Bidayatul Mustahid. Bagaimana hukum membasuh rambut. Nah, membasuh rambut itu atau membasuh kepala, bukan basuh rambut ya, nggak ada hukumnya basuh rambut. Basuh kepala itu hukumnya gimana? Ada yang bilang seluruh kepala, ada yang bilang sebagian saja, bahkan ada yang bilang 3 rambut cukup. Nah, itu kan mungkin antum pernah dengar itu. Nah, silakan dicari lagi itu pendapatnya siapa. Nah, di situ ada perbedaan. Mana yang benar? Pertanyaannya begitu. Loh, bukan soal mana yang benar, tapi perbedaan ini muncul dari pemahaman mereka tentang dalil. Kalau kita rujuk dalilnya adalah wamsahu biruusikum, ya kan? Basuhlah kepala kalian. Basuhlah wamsahu bi. Ada kata bi di situ. Itu menjadi perdebatan yang tidak selesai bahwa apa artinya bi itu? Apakah bi itu artinya semuanya atau sebagian? Mana yang benar? Artinya semuanya atau sebagian kata bi ini? Ya, kedua-duanya benar sesuai dengan maksudnya. Misalnya begini, kalau antum guru ya, kadang-kadang antum ada yang sakit terus minta temannya untuk ngambilkan nasi ke ke dapur lah begitu misalnya. Nah, di situ antum akan minta kepada teman antum, tolong dong ambilkan nasi, kan begitu kan? Tolong ambilkan nasi. Pertanyaan saya, apakah antum itu mengambil semua nasi di dapur? Nah, itu kan tidak mungkin. Begitu kan? Apakah antum hanya mengambil 1 biji nasi saja? Ya kan tidak mungkin juga. Itu dikembalikan pada adat. Karena itulah kita ada istilah al-adah muhakamah. Nah, begitu juga kan? Nah, itu antum sudah tahu juga. Disitulah contoh bahwa pada fase taksis al-fiqh itu adalah fase yang penting sekali. Di mana itu ada pekerjaan fikih yang memahami dalil-dalil. Ya. Lalu itu juga fase yang ketiga, daurun nahdoh al-fiqhiyah. Nah, disitulah terjadi perkembangan mazhab itu. Ya, jadi mazhab itu mulai didirikan. Kalau awal-awalnya orang hanya berselisih tanpa mazhab, orang hanya berbeda pendapat tanpa mazhab. Nah, di sini yang kita sebut pada masa ini masa-masa Imam Syafi'i hidup, Imam Ahmad bin Hambal hidup, dan imam-imam mazhab yang lain itu hidup. Ya, kalau di fase kedua itu para sahabat yang memahami dan beristihad. Tapi itu masih menjadi ya kekhasan daerah lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu masih menjadi kekhasan daerah masing-masing. Nah, lantas kalau sudah sampai di sini itu menjadi kekhasan secara internasional. Maksudnya secara internasional itu dalam arti kekhasan yang
Ya daerah lah itu, ya daerah juga, ya mungkin juga apa namanya, eh wilayah lah begitu. Katakanlah ada ahli hadis, ada juga ahlu ra'i. Nah, itu contohnya begitu. Ya. Jadi itu sudah mulai mengerucut menjadi madhab-madhab fikih. Setelah sahabat itu meninggal dan mungkin para tabi'in dan tabi'ut tabi'innya ada. Ya, jadi begitu ya. Ini mohon maaf saya sedang ada dalam perjalanan. Karena ini sudah banyak yang hadir, bolehlah kita memulai berupa presentasi ya. Teman-teman bisa memulai menyampaikan hasilnya. Ini saya record, jadi antum tidak usah khawatir nanti kalau ustadznya lupa gimana. Nggak usah khawatir, nanti saya bisa lihat recording ini dan bisa lihat nilainya. Oke, baik. Itu ada yang mau melakukan presentasi? Nggak buka ya, dinyalain. Mana sebelah mana? Video. Itu. Bagus juga kalau kameranya dinyalakan, karena ini kita record ya. Sama kayak kemarin nggak boleh. Oke, sambil bersiap-siap ya. Oke, ya, silakan. Oke, saya absen sedikit dulu ya. Adinda, tidak ada. Amalia, tidak ada. Alin, tidak ada. Tina Ulwiana, tidak jawab. Afaf, Ahla, Lama. Alfianisa, Amara, Amelia, Nur Aulia, Anissa Oktavia, Hadiro Ustaz. Anissa Soba, oh iya Anissa Oktavia hadiroh, Anissa Soba, Afifa Aya, Dania Rahmasari, Deliana Isfahani, Duriyatin Nasiroh, Hadiro Ustaz. ya, Zikriyah Lailatul, Endah Triwahyuningsih, Vanessa Aulia Putri, Farah Elbiba, Fauziah, Amda ya. aja Ustaz. Oke. Nanti disampaikan aja kalau izin atau apa. Halwa Khairunisa, Latifa Ana, Marisa Amalia, Hadiro Ustaz. oh ya, Hadirah, Mutiatul Afrida, Iya. Hadiro. Nabila Fatihatun Nada, Nawal Fajriyah, Nisrina Aini, Niza Nikmatul Zahida. Hadiro Ustaz. Hadiro. Terima kasih. Nur Afifah, Nur Alimah Sandi, Hadiro Ustaz. Putri Siti Hodijah, Putri Sahidah, Konaatul Muktasidah, Hadiro Ustaz. Qurratul Aini, ya terima kasih. Ustaz, Konatul Hadiro Ustaz. Ya, Raya Sofia ada. Raya Musa ada Ustaz. Ya, Rizky Putri Rusdiani, Rosifah, Marido Ustaz. Sakinatan. Rosifah. Oke. Tiffany Latifatul, Triska Dwidayanti, Zulfa Layinatul, Putri Nabila, Ulin Nuha Maulida, Olivia Ilmi. Oke, sudah selesai saya absen. Silakan bisa menyampaikan ya. Silakan. Nah, Ustaz. Kok kamera ini tidak ada? Iya, makanya itu lagi kan. Iya, lagi di mobil. Lagi di mobil. Iya. Di mute aja. Udah. Banyak Ini menyampaikan, siapa yang menyampaikan? Kayaknya sih kita duluan. Perjalanan sama istri. Sampai ngos-ngosan lah. Tapi Antuna tahu kabar nggak sih? Apa katanya kita zoom nggak? Kita kuliah bareng PAI 2. Iya, malam ya. Sore ini. Iya, mereka tuh siapa coba?
Mulai presentasi aja nggak apa-apa. Saya dengarkan. Saya record juga. Nanti saya bisa menilai. Akan sampai akhir dia lagi bisa. Ini mulai lagi dong, mulai lagi. agak biru gak ada fotonya. Ustadz, sanakro al-maqalah. Ya silakan, silakan. Langsung saja. Saya record, nggak usah khawatir. Saya dengarkan kalau lupa nanti. Bisa. Lagi dulu. Kemana tuh juga? Halo Ustaz. Nur Alimah Santi Ustaz. Ya, betul. Silakan. Sebutkan nama dan judul yang dibaca serta kesimpulannya ya. Ustaz. Ismi Nur Alimah Santi Ustaz. Ana sa'akrob maudu filsafat hukum Islam. Filsafat terdiri dari 3 suku kata. Philo yang berarti keinginan atau Sophia yang berarti kebenaran. Jadi filsafat berarti keinginan
Halo, ini teman-teman bagaimana ini? Halo, halo. Yang presentasi bisa mempresentasikan, halo. Oh, yang baru bergabung itu ya? Baru bergabung ya? Nah, silakan bisa menyampaikan presentasinya. Akan saya record via recording ini. Saya lagi di jalan, sudah bentar lagi nyampe. Ya, terima kasih. Silakan. Halo? Halo, halo? Pompa di mana? Di-unmute ya. Di-unmute ya. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Di-unmute. Itu masih, ya. Ya, dari tadi itu loh. Tolong silakan presentasikan hasilnya. Silakan presentasikan hasilnya dulu. Ya, silakan sebutkan namanya, terus Anita Soba Ustadz Min GP2 Harom Sani. Ikutan nggak? Ana udah masuk ke ini tau. Ana juga udah. Pakai apa? Biasanya ya. Like. Anita Soba Min Harom Sani Ustadz. Itu tuh ya kalau misalnya ngirim ke email itu dia gimana? Iya. Jelasin. Makosid Asyariah. Makosid Asyariah utama hukum Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum, bersama dengan gagasan klasik lainnya, yaitu kemaslahatan umat. Gagasan ini mulai banyak berperan. Ada hal-hal yang harus dijaga. Yang pertama adalah ada 5 hal. Yang pertama, hifdzul ad-din, summa hifdzul an-nafs, summa hifdzul akal, hifdzul nasal, ma'a hifdzul malustat. Holas Ustaz, syukron. Wassalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Dilanjutkan lagi yang lain. Seperti tadi disebutkan namanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana ngomongnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Putri. Ngomong apa sih? Ngomong apa? Sanakro ya? Ya, silakan. Ustaz, pengertian akidah merupakan salah satu keyakinan hidup yang dimiliki oleh manusia. Keyakinan hidup ini diperlukan manusia sebagai pedoman hidup untuk mengarahkan tujuan hidupnya sebagai makhluk alam. Pedoman hidup ini dijadikan pula sebagai fondasi dari seluruh bangunan aktivitas manusia. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akidah itu merupakan salah satu hal yang sangat fundamental dalam Islam dan dengan sendirinya dalam kehidupan untuk memantapkan akidah laksana mesin bagi sebuah mobil yang menggerakkan segala kekuatan untuk berjalan. Summa pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut
Menurut syar'an, terminologi ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Oke. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih komentar ya. Baiknya antum fokus pada ibadah saja. Jika bicara ibadah, ya sudah ibadah aja. Nggak usah bicara tentang akidah, fungsinya. Sudah sudah dibicarakan orang lain saja. Antum bicara soal ibadah saja. Ya, silakan selanjutnya. Nah, Ustaz Badaha. Ahlan nisrina Ustaz. Ya, silakan. Ahlan nisrina Ustaz. Untuk ilmu hukum. Untuk perumusan definisi apa yang dimaksud dengan ilmu hukum di antara para ahli tidak ada sepakat, bahkan menolak memberikan definisi karena pemberian definisi tidak dapat mencakup keseluruhan materinya karena hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat. Walaupun pengertian atau definisi hukum tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri. Antara lain yakni Job Ranzel yang berpaham sosiologi, hukum hanya merupakan suatu Resengwehiten. Terus Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan dan akan diputuskan oleh pengadilan. Lalu Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan dalam pranata hukum. Lalu Carl von Savigny yang berpaham historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Lalu yang terakhir Immanuel Kant yang berpaham hukum alam. Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi. Halo, Ustaz. Oke, silakan. Selanjutnya, tadi siapa namanya? Ahlan Nisrina, Ustaz. Ya, oke, silakan. Urut juga boleh. Ya, Kenapa muka gue miring kayak gitu? Setafan, Anas, Tiffany Latifatul, Ustaz. Ya, silakan. Siapa namanya? Tiffany Latifatul, Ustaz. Ya, Tiffany Latifatul. Ya, apa? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minuna anak ahud maksud min konsep bid'ah. Makna bid'ah berarti ungkapan atau suatu hal yang belum pernah ada atau dilakukan sebelumnya, yang diciptakan tanpa ada contohnya. Secara epistemologis, bid'ah dalam Islam seringkali dinotasikan dalam arti yang negatif atau yang belum ada, bahkan yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Terdapat beberapa pendapat di antara ulama dalam mendefinisikan makna bid'ah. Yang pertama, Imam Syafi'i menyatakan gagasannya bahwa bid'ah ialah segala hal yang baru, segala hal yang terdapat setelah masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Menurut Izzuddin bin Abdi Syam, ahli fikih mazhab Syafi'i mendefinisikan bid'ah sebagai segala perbuatan yang belum dikenal dan belum ada pada masa Rasulullah. Dan menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali mendefinisikan bid'ah adalah segala hal yang tidak ada dasar dan syariatnya. Menurut Said Ramadan Al-Buti, bid'ah yang disetujui ulama yaitu menurut As-Sabiti terdapat dua pengertian, yaitu suatu jalan dalam agama yang direka menyerupai syariat dengan tujuan berlebih-lebihan dalam pengabdian Allah, dan suatu jalan dalam agama yang diciptakan menyerupai syariat dengan tujuan menempuhnya seperti yang disyariatkan.
Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang antri, silakan. Badaha Dania Ustaz. Ya, itu. Karena ngetek aja mau. Yang Dania bergabung Ramasari di Ustaz. awal dulu yang antri ya. Silakan. Iya kita. Di sini saya akan membahas tentang maqasid syariah. Maqasid syariah atau maksud-maksud dari syariah atau tujuan-tujuan syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan, begitupun sebuah syariah. Maqasid syariah bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia. Masalihul ibad, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk melindungi masalah. Terlebih, syariah sangat mendorong untuk terciptanya maslahah dalam dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga substansi dari maqasid syariah sendiri adalah maslahah. Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan maqasid syariah ke dalam 5 hal, yaitu hifdzuddin, hifdzu an-nafas, hifdzul aqal, hifdzun nasl, wa kadzalika hifdzul mal. Aktafiyatun nasl. Ya, ya. Siapa tadi namanya? Dania Ramasari Ustaz. Dani ya? Oh iya, terima kasih. Dania Ramasari. Ya, ya. Udah, silakan yang lain. Ana Ustaz. GP2 dulu. Itu yang itu terlambat masuk nanti. Ya. Tentang konsep hukum dan sumber-sumbernya, Ustaz. Ya, silakan. Siapa namanya? Afifah Ayah, Ustaz. Siapa? Afifah Ayah. Afifah ya. Ya, silakan. Konsep ibadah kan kemarin. Tujuan hukum mempunyai sifat Oh, iya, tunggu. Kemarin konsep ibadah kan. Ya. Ya kalau gitu, bacalah konsep ibadah saja, nggak usah baca yang lain. Oh. Itu caranya kita. Ya, skip lewat. Ini belum paham. Kayaknya kemarin diterangkan. Ayo, yang lain. Ya, skip yang lain. Anak kemarin udah konsep ibadah, berarti konsep ibadah. Jadi enggak lanjut. Oh ya. Andi Nuraulia, Ustaz. Ustaz. Andi Nuraulia Ustaz. Ya. Makna Silakan, dan konsep syariah. Siapa namanya? Andi Nuraulia Ustaz. Andi ya, silakan. Apa namanya? Andi Nuraulia Ustaz. Iya. Silakan. Secara Apa namanya? etimologis makna dan konsep syariah. Ya. Secara etimologis kata syariah berasal dari kata berbahasa Arab asy-syariah yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Syariah diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariah akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang, sebagaimana Dia menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia. Adapun secara terminologis, syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Profesor Dr. Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun dengan sunnah Rasul. Yusuf Musa juga mengemukakan satu definisi syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali Al-Tahanwi. Menurut Al-Tahanwi, syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan i'tiqadiyah yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada mulanya syariah bermakna umum yang mencakup hukum-hukum akidah dan amalia, tetapi kemudian syariah hanya dikhususkan dalam bidang hukum-hukum amalia. Halo Ustaz. Ya, ya. Baik. Sekarang gini, saya ingin menyampaikan materi, tapi saya ingin juga teman-teman yang di mana ini GP3 atau PBA3 ini, akun PBA3 ini GP berapa ini? GP3 juga ya? GP3 juga, Ustaz. Oh iya, ya. Silakan Anda yang GP3 ini saya kasih kesempatan 10 orang. Silakan bikin antrian 10 orang. Ya, sampai yang sudah datang dulu aja. Nanti begitu antri masing-masing aja, nggak usah ngacung ke saya. 1, 2, 3. Silakan saling mengalah. Yang keempat. Ya, ayo, silakan. Nah, di sini saya akan membahas tentang hukum, sumber, dan dalil. Namanya Ustaz. siapa namanya? Siapa? Mutiatul Afrida, Ustaz. Ya. Sebenarnya orang cukup 4:30 di sini. Lanjut. Yang kita ketahui yang menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Hakim yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Hukum yang utama dan yang paling pertama adalah wahyu Allah yaitu Al-Qur'an. Kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang kedua, dan sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Dalil secara bahasa artinya petunjuk material maupun yang bersifat non material. Menurut istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan pikir yang benar dalam memperoleh hukum syariah yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qat'i, pasti atau dalil relatif. Dalil ditinjau dari segi asalnya terdapat dua macam. Yang pertama dalil nakli dan yang kedua dalil akli. Dalil nakli yaitu dalil-dalil yang berasal dari nas langsung yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dalil akli yaitu dalil yang bukan dari nas langsung akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran yaitu ijtihad dari manusia. Dalil ditinjau dari ruang lingkupnya ada dua macam. Yang pertama dalil kuli yaitu dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Contohnya la tufsidu fil ardi Al-Baqarah ayat ula. Ya. Oke, silakan. Selanjutnya. Halo, Ustaz. Ya, silakan antri sendiri aja, silakan. Saya membahas di sini tentang hal-hal untuk menghindari bid'ah yang besar. Sebagaimana kita ketahui. Zikriya, Ustaz. Zikriya, Ustaz. Siapa? Zikriya. Fikri ya? Zikriya, Ustaz. Zikriya. Zikriya Lailatul. Ya. Nah, Silakan. sebagaimana yang diketahui dari sebelumnya, bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sesat. Untuk menghindari bid'ah yang sesat atau bid'ah sayyi'ah, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan diperhatikan. Yang pertama yaitu dalam memiliki kompetensi ilmiah yang cukup untuk memahami nas atau dalil mengenai bid'ah. Yang kedua, memperhatikan sababun nuzul dan sababul wurud dalil tersebut. Yang ketiga, mengaitkan antara nas yang satu dengan nas lainnya. Yang keempat, mengaitkan nusus syariah dan maqasid syariah. Yang kelima, mengaitkan nas dengan realita lapangan. Yang keenam, mentakwilkan nas yang tersembunyi. Dan yang ketujuh, mengembalikan nas mutasyabih dengan nas yang muhkam. Dalam konteks perbedaan ini, maka mendorong kita untuk menjadi umat waston atau moderasi. Dengan adanya bid'ah ini, kita sebagai manusia diberikan perintah oleh Allah untuk menjadi umat waston atau moderasi. Seperti dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Contoh dari suatu moderasi atau penengah yaitu tidak melakukan suatu kezaliman dan melakukan adil, yaitu dan yang kedua seperti contoh yaitu menggabungkan dua aspek yang berbeda, seperti halnya kita mempelajari sesuatu untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Alasan. Ya, silakan selanjutnya. Qurratul Aini, Ustaz. Ya. An maqasid syariah, Ustaz.
Baik, tunggu. Kemarin presentasinya tentang bid'ah dan klasifikasinya kan? Nah, Ustaz. Kemarin kan tentang bid'ah dan klasifikasinya, ya enggak? Nah, Minggu lalu. Lah ya dilanjutkan aja mana klasifikasi bid'ah itu. Halo. Lanjutkan aja. Oh, belum ada. Ya sudah ganti yang lain. Ganti yang lain karena belum ada. Vanessa, Ustaz. Vanessa Aulia. Ya, siapa? Tadi man, 5 orang lagi. Vanessa Aulia. Vanessa. Anak di sini, anak di sini. Silakan. Konsep bid'ah. Sebelum kita mengenal apa itu yang dinamakan bid'ah, kita diharuskan untuk mengetahui mengenai hal yang bersangkutan dengannya. Adapun yang akan kita bahas terlebih dahulu ialah mengenai sunnah. Sunnah secara syara adalah jalan yang diridai oleh Allah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan yang lainnya yang paham terhadap agama dari kalangan para sahabat. Adapun yang disebut bid'ah menurut Syekh Zaruk dalam kitab Uddatul Murid ialah memperbaharui perkara dalam agama yang menyerupai ajaran agama itu sendiri, tapi bukan bagian dari agama tersebut. Pembaharuan di sini bukanlah salah satu yang baru yang tidak ada dalam zaman Nabi, itu bid'ah, akan tetapi pembaharuan terhadap agama yang lain. Adapun sebuah hadis membahas perihal bid'ah ini yang mana berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu fawaradun. Yang artinya barang siapa yang membuat-buat dalam agama ini yang bukan bagian daripadanya maka hal tersebut ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis wa kullu muhaddisatin bid'atun. Artinya dan setiap hal yang dibuat-buat dalam agama adalah bid'ah. Hadis riwayat Nasai Ibnu Majah. Dari dua hadis tersebut telah disebutkan bahwa suatu bid'ah itu akan ditolak bila mana sesuatu yang baru itu mengenai hal keagamaan atau pembaruan perbuatan yang keluar dari dalil syariat. Jika ada sesuatu yang mengenai kebaikan yang tidak keluar dari syariat Islam seperti menggunakan alat tasbih, tahlil bagi mayit, ziarah kubur dan lain-lain bukan termasuk dari bid'ah. Dari Syekh Zaruk juga membagi bid'ah menjadi 3, bid'ah syariah, bid'ah idofi dan bid'ah khilafi. Ya, oke. Jadi kita gitu ya, temanya fokus terus ya. Kalau kemarin milih presentasi tentang apa, silakan itu aja yang dipilih terus. Itu tadi bid'ah dalam kitab apa tadi? Salah ahlu sunnah wal jamaah hadis. Ya itu aja. Besok ngomong lagi tentang bid'ah di situ saja. Cari kitabnya, ngomong lagi tentang bid'ah di situ apa. Ngomong lagi tentang sunnah itu apa. Bid'ah sunnah. Gitu aja sampai 14 pertemuan. Gitu ya. Jadi jangan dirubah-rubah supaya antum mendalami itu. Oke. Yang lain? Khususnya yang belum pernah presentasi ya diutamakan ya. Kalau yang udah pernah presentasi kita. Farah Ustaz. GP3 dulu. Farah Ustaz. Siapa namanya? Farah Ustaz. Farah Elbiba, silakan. Dibuka gimana ya caranya biar kelihatan di sana? Mana bacanya? Islam dan hak asasi manusia dalam perspektif Fatih Usman. Ya. Dalam pandangan Usman, umat Islam harus bisa mendialogkan antara transendensi agama yang permanen dengan agama yang dinamika kehidupan manusia dengan senantiasa terus berubah. Dalam studi Islam itu tentang HAM, termasuk studi yang menuai pro kontra. Di suatu sisi muncul dari barat sehingga pemikiran Islam menganggap bahwa syarat dengan kepentingan kapitalisme dan westernisasi yang di dalamnya terkandung muatan sekularisme yang mengancam eksistensi Islam. HAM berbicara tentang keadilan persamaan tidak adanya diskriminasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dan ini sebenarnya adalah salah satu ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sejatinya substansi HAM bersifat universal karena sifatnya sebagai pemberian Tuhan. Semua negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dengan cara pelaksanaan HAM. Melacak konsep modernisasi hak asasi manusia. Negara-negara dunia mendeklarasikan undang-undang tentang HAM
yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermanfaat. Beberapa negara Islam ikut serta dalam penandatanganan deklarasi tertentu. Akan tetapi kerajaan Arab Saudi tetap tidak ikut serta dalam penandatanganan. Ustaz. Ya. Ustaz apaan? Baduana saursil alatiri bi amsi. Ya justru. Oh iya. Silakan yang lain. Bukan. Satu lagi GP3 ya, satu lagi kalau nggak salah. Jadi udah 7 ya. Berarti 3 lagi. Mana Ustaz? 3 lagi. 3 Ya, silakan. Alati bilang sih Ustaz. Ya. Ismi halo Heronisa Ustaz. Ya. Sa'astamir an maqasid asyariah bil amsi. Ya, dilanjutkan. Jadi menurut Satibi, kemaslahatan manusia akan dapat terrealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terrealisasi dan diperhala, yakni hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal, wakadzalika hifdzul nasab. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Syatibi membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi 3 urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Dan dari hasil penelaahannya, secara lebih mendalam, Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan al-maqasid dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Maqasid daruriyat merupakan dasar bagi maqasid hajiat dan maqasid tahsiniyat. Yang kedua, kerusakan pada maqasid daruriyat akan membawa kerusakan pada maqasid hajiat dan tahsiniyat. 3. Sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiat dan maqasid tahsiniyat tidak dapat merusak maqasid daruriyat. Keempat, kerusakan pada maqasid hajiat dan maqasid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqasid daruriyat. 5. Pemeliharaan maqasid hajiat dan maqasid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqasid daruriyat secara tepat. Dengan demikian, jika kita perhatikan, maka ketika tingkatan al-maqasid tersebut tidak dapat kita pisahkan satu dengan yang lain. Tingkat hajiat merupakan penyempurnaan dari tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajiat. Sedangkan daruriyat cukup lewat udah 3 menit saja. Yo yang lain lanjut. Terima kasih. Ya. GP2 Dua orang lagi GP3. GP2 nanti sudah materi itu, sisanya nanti boleh menyusul sudah materi ya. Silakan. GP3 2 lagi. Atau menyerah? Ya sudah, saya nyampaikan materi. Baik, kalau begitu saya sampaikan materi saja. Antum melihat di slide yang saya share itu, kelihatan toh? Ya, itu tentang adwarut tasyri' wa marohiluhu. Ya. Atau adwar itu fase-fase. Fase-fase pensyariatan dan marohil. Marohil itu ya masa-masa. Jadi fase pertama pensyariatan itu tadi sudah saya jelaskan, yaitu pada masa Rasul itu sendiri hingga beliau wafat. Masa kedua adalah masa sahabat yang mana mulai memahami dalil-dalil dan membandingkan dengan dalil yang lain. Yang ketiga, barusan terakhir saya jelaskan adalah masa atau fase di mana ulama fikih itu memunculkan madhab fikih. Ya, di situ ada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Ya, di situ ada masa keempat, yaitu masa di mana terjadi banyak taklid. Ya, jadi taklid bagaimana maksudnya? Jadi terjadi taklid karena masa-masa itu orang-orang itu sumber hukum sudah semuanya ditentukan, ada sumber hukum itu sudah semuanya diklarifikasi dan madhab-madhab itu sudah mapan. Orang-orang itu tidak ada lagi yang beristihad karena istihad sudah selesai dilakukan. Istihadnya sudah bukan bidang agama lagi, tapi istihad menghubungkan agama dan keilmuan sosial atau hal-hal yang lain. Nah, di sini yang saya sebutkan ini tadi yang penting. Ya, di mana terjadi daurut taklid, orang-orang mulai mengikut aja, beragama ngikut aja. Contohnya taklid itu gimana?
Ya, seperti yang kita lakukan hari ini. Kita sholat, kan kita takbiratul ihram, bagaimana cara takbiratul ihram kita, itu kita sudah tidak tahu lagi itu dari mazhab mana. Berarti kita melakukan taklid. Ya, di mana kita tahu itu sholat dan bagaimana sholat, tapi kita tidak tahu apa asalnya. Sebagaimana kalau di KMI kita tahu ya, mahwa taklid kan ittiba usai atau apa namanya, al-amal bisai wa anta la ta'rif min aina ma'khudhuhu. Nah, itu dia contohnya taklid. Lalu fase yang kelima, daurul yaqdha al-fiqhiyah wa harakatul islah ad-dini fil waqtil hadir. Nah, jadi ini adalah masa-masa yang terjadi juga sekarang. Jadi fase keempat itu juga terjadi sekarang dalam beberapa masyarakat. Fase kelima itu juga terjadi di beberapa tempat juga. Khususnya kemunculan ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama yang menguasai ilmu umum dan juga ilmu agama sekaligus. Sehingga mampu melakukan ijtihad. Tapi ijtihadnya bukan ijtihad mandiri, tapi ijtihad yang bersamaan atau ijtihad yang kolektif, ya, atau ijtihad jama'i. Misalnya ijtihadnya ulama bidang Al-Qur'an, ada yang bidang fikih dan ada juga yang bidang komunikasi dan media sosial, sehingga melahirkan fikih media sosial. Nah, itu contohnya begitu. Atau fatwa MUI tentang media sosial tahun 2013 atau 2014, saya agak lupa. Ya, itu contohnya seperti itu. Nah, dari sini yang kita bicarakan sudah masuk dalam masa-masa ijtihad yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, ini juga ada lagi. Ya. Nah, di sini pada masa tasri, ya, di sini kita lihat ya, dalam masa tasri itu juga, atau dalam masa kemunculan madhab fikih itu juga memiliki fase-fase. Di sini ada fase al-fiqh al-awal, ya, atau mazhab fikih yang awal-awal, yaitu pada zaman khulafa. Pada masa khulafa itu sudah mulai orang beristihad, atau memahami dalil-dalil atau memahami hadis Nabi dengan cara yang berbeda dengan yang lain. Nah, di situ mulai istihad. Ya. Lalu ada masa fikih yang kedua, yaitu fikih di masa sigorus sahabah. Sigorus sahabah itu maksudnya sahabat-sahabat junior, yang mana mereka bertemu Nabi tapi mereka masih kecil. Wa kibarut tabi'in, atau para tabi'in, maksudnya orang sezaman dengan Nabi tapi tidak ketemu. Tapi dia mengikuti sahabat, dia ketemu sahabat. Dari situ namanya tabi'in. Ila awailil qarnis tsani al-hijri. Jadi sampai abad kedua Hijriah atau tahun 200-an 300-an. Lalu ada masa fikih yang ketiga, ada masa fikih yang keempat. Ya, bedanya apa masa fikih ini? Bedanya adalah pada era-eranya. Kalau fikih ketiga itu di era Bani Umayyah. Lalu fikih keempat itu di era Bani Abbasiyah. Ya. Kalau fikih kelima ya sekarang ini. Ya, jadi sebenarnya tidak ada lagi perkembangan fikih, tapi ada model-model fikih yang kelihatannya seperti baru, cuman dia memunculkan dalil-dalil fikih yang lama. Ya, untuk dihidupkan kembali pemahaman keagamaan itu dalam era-era sekarang. Seperti kalau kita di Gontor kan kita punya peraturan bagaimana bermedia sosial, itu sudah peraturan Gontor tentang media sosial dan juga ya semacam itulah, itu bisa jadi fikih media sosial ala Gontor kalau dikembangkan lama-lama begitu. Ya, kita juga punya fikih-fikih berpakaian juga. Fikih berpakaiannya ustadzah itu juga beda dengan para santri dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk fikih-fikih model baru sebenarnya. Oke. Oke, di sini kita akan lihat model pada zaman asrut tasri. Ya. Nah, ini dia. Jadi yang disebut tasri itu adalah di mana masa Rasul itu hidup dan menerima wahyu. Setelah itu tidak ada lagi tasri. Ya. Nah, jadi pada masa tasri ini, nah itu saya jelaskan ringkas saja, bahwa orang-orang Arab itu mulai berpindah atau mulai memahami makna Islam, lantas berpindah ke dalam ajaran-ajaran Islam itu, di mana awalnya adalah jahiliyah. Nah, di sini terjadi perpindahan atau terjadi perubahan pandangan. Ya. Nah, perubahan pandangannya gimana? Mereka awalnya memandang Islam itu adalah sesuatu yang asing atau sesuatu yang
sebagaimana nenek moyang itu juga cerita. Tapi ternyata Islam itu bukan itu. Atau sebagai pikiran-pikiran Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Islam itu bukan itu. Ternyata Islam adalah suatu ajaran yang berupa wahyu. Ya, disinilah kita memahami itu. Selanjutnya saya lanjutkan lagi ke fase-fase di situ. Memang masih banyak pengaruh-pengaruh kerajaan yang non Islam seperti Romawi, Yunani juga dan Persia. Nah ini, jadi saya lanjutkan lagi, itu sudah zaman pada awal-awal itu. Jadi tasrik pada masa awal-awalnya atau pensyariatan Islam itu pada awal-awalnya itu bertahap. Ya, ada tahapan-tahapan di mana fikih-fikih awal atau Rasul itu SAW menyampaikan ajaran-ajaran agama yang primer, barulah ada penjelasan-penjelasannya. Ya, katakanlah seperti itulah. Ya. Nah, di situ kita lihat yang berkaitan dengan itu, kita lihat dalam slide-nya itu, screen-nya, adalah sumber hukum yang ada pada masa itu. Ya, kalau pada masa tasrik yang pertama, atau masa tasrik itu, atau masa daur, atau ada masa syariat yang pertama, itu sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran, Sunnah itu maknanya bisa banyak ya, bisa dipahami oleh ahlul hadis, maka dia sebagai hadis. Kalau sunnah dipahami oleh ahlu usulul fiqh, dia sebagai kebiasaan atau tradisi. Kalau sunnah dipahami oleh ahli fikih, dia menjadi suatu praktek yang dilakukan oleh Rasul itu sendiri. Nah, oke, di sini ada yang pertama tadi Al-Quran, sudah jelas sekali itu. Yang kedua, sumbernya adalah hadis. Gimana ya? Nah, yang ketiga itu adalah masa-masa di mana Al-Quran dan hadis itu muncul. Kalau kita lihat At-Tasri. At-Tasri itu pada masa Makkah, meskipun Rasul itu masih hidup, ternyata beliau itu punya dua fase. Fase yang pertama adalah di Makkah. Fase yang kedua adalah di Madinah. Syariat yang muncul di Makkah berbeda dengan yang muncul di Madinah. Yang di Madinah itu sudah mulai berkembang. Ya. Perkembangannya diantaranya mereka bertemu dengan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sehingga muncullah piagam yang terkenal disebut sebagai piagam Madinah. Ya, di situ menandakan adanya perkembangan atau Rasul itu punya syariah-syariah baru yang dimunculkan melalui hadis beliau. Nah, itu at-tasrif Makkah wal Madinah, itu perbedaan intinya di situ. Kalau di Makkah itu mungkin orang belum sholat jamaah, orang belum ada pada sholat Jumat, ya itu tasrif fil Makkah. Nah kalau di Madinah itu sudah ada orang sholat Jumat, orang zakat. Tapi kalau di Makkah orang belum berzakat, bahkan sholat masih sembunyi-sembunyi ketika itu, belum ada yang sholat depan Ka'bah, nah, belum ada sama sekali. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Selain itu, nah ini ada lagi yang lain yang perlu kita baca. Apa hubungannya antara tasrik di Makkah dan Madinah? Ya, tasrik di Makkah dan Madinah itu hubungannya bahwa keduanya itu tidak berbeda. Ya. Jadi tidak berbeda maksudnya bagaimana? Apa yang dikerjakan di Madinah itu bukan berarti merupakan hal yang baru, tapi itu adalah suatu kesatuan juga. Karena apa yang dikerjakan di Madinah setelah Fathul Makkah juga dikerjakan di Makkah juga. Jadi itu bukan berbeda. Bukan lantas ahlul Makkah itu beda dengan ahlul Madinah, enggak. Syariatnya sama. Nah, disitulah hubungannya. Jadi beda. Jadi bukan berarti yang di Madinah harus begini, terus yang di Makkah harus begitu, tidak. Ya, tapi yang di Makkah dan Madinah sama juga semuanya. Nah, itu hubungannya. Nah, ini tergantung juga dengan surat-surat yang turun pada masa itu. Antum sudah tahu ya, ciri khas surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, itu diantaranya kalau Makkiyah itu ya ayuhan nas. Kalau Madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu, itu diantaranya ciri khas surah Madaniyah. Ya. Nah, ini sudah mumayyizat Madani. Ya. Nah, oke, selanjutnya adalah tasrik di masa yang kedua, yaitu kemunculan madhab fikih. Ketika munculnya madhab fikih pada generasi awal, generasi sahabat, itu terkenal pada suatu hadis di mana seorang sahabat ya itu mau diutus ke suatu kota.
Ya. Maka Rasul bertanya, wahai sahabat, kalau Anda mendapati suatu persoalan, lalu bagaimana yang Anda kerjakan? Nah, arju ilal kitab wa sunnah. Saya akan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Ya. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an berarti merujuk pada hadis. Lalu kalau tidak ada keduanya, nah maka ada kata-kata yang menarik. Ajtahidu biroi. Jadi beristihad. Beristihad berarti kita harus mengenal maknanya sendiri. Beristihad itu maknanya adalah mengambil kesimpulan hukum. Ya, sebentar ya. Saya lanjutkan lagi, ya. Di situ pada fase apa namanya? Ya, mohon maaf ada bocah kecil ya. Pada fase selanjutnya pada fikih generasi awal para sahabat itu mulai beristihad. Di antaranya termasuk juga karena banyaknya hadis-hadis palsu, ya. Para sahabat itu mengetahui adanya hadis-hadis palsu sehingga mereka mengedepankan istihad atas hadis-hadis yang sudah ada dan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dimengerti dan dipahami. Nah, itulah fungsinya istihad. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya lanjutkan lagi di situ. Istihad itu memiliki syarat. Jadi bukan hanya sesuatu yang boleh dikerjakan oleh siapa saja, tapi istihad ini memiliki syarat-syarat. Para sahabat yang diperbolehkan istihad itu diantaranya para sahabat yang memang kompeten, termasuk hafal Al-Quran, mengerti bahasa Arab dan lain sebagainya. Para sahabat yang bukan bidangnya tidak diperbolehkan. Ya, misalnya banyak hukum-hukum atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Bakar yang berdasarkan rekomendasi dari Abdullah bin Mas'ud atau Abu Dzar Al-Ghifari dan lain sebagainya. Para ulama-ulama yang paham dengan hadis dan juga dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah ada atau jarang ada fatwa yang disampaikan oleh Khalid bin Walid. Loh, kenapa? Karena ternyata Khalid bin Walid bukan kompetensinya dalam bidang agama berbeda dengan yang lain. Namun beliau punya peran yaitu dalam bidang militer dan penaklukan wilayah-wilayah untuk memperluas wilayah Islam. Nah, itu contohnya begitu. Itu saya ringkas banyak halaman ini. Ya. Oke, selanjutnya ini ada yang bagian yang penting juga. Ya, yaitu sebagai sumber hukum. Ini akan menjadi mukadimah pada pertemuan selanjutnya. Ya, kita tadi bicara sumber hukum dalam Islam, yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua adalah as-sunnah. Makna sunnah di sini, ya, kalau kita lihat secara bahasa, as-sunnah itu dari kata sana ya sunnu, sanan, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi adat. Ya, jadi orang tidak bertanya lagi, kenapa? Ya sudah begitu. Ya. Nah, kalau kita dalam arti sunnah dan disiplin pondok modern, artinya sunnah itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di pondok dan orang sudah tidak mempertanyakan lagi. Makanya barang siapa yang mempertanyakan atau melanggarnya, itu makanya kena sanksi disiplin karena melanggar sunnah dan disiplin pondok modern. Kalau dalam Risalatul Qoror itu kan atau surat keputusan kan dibacakan seperti itu. Ya. Nah, di sini kita harus lihat peran dan fungsi atau posisi hadis atau sunnah dalam syariat Islam. Ini mukadimahnya saja. Akan kita lanjutkan insya Allah pertemuan berikutnya. Ingatkan saya lagi tentang itu. Baik, itu saja. Dilanjutkan. Ada yang mau mempresentasikan? Boleh? Siapa? GP2 Ustaz. Ya, GP2 silakan. GP2 dua. Silakan sendiri, silakan. Nawal Ustaz. Siapa namanya? Nawal Fajri ya Ustaz. Iya, silakan. Fikih Waki. Ya, boleh. Fikih agama adalah kewajiban yang paling agung dari kewajiban agama agar seorang muslim bisa benar akidahnya, benar ibadahnya dan benar amalan kesehariannya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk tafakuh fiddin sesuai dengan kemampuannya. Mana fikih secara bahasa adalah
mengetahui sesuatu dan memahaminya. Kemudian dipakai lafaz fikih secara khusus dalam pemahaman terhadap ilmu agama karena kemuliaan ilmu agama di atas yang lainnya. Fikih yang diperintahkan bagi setiap muslim untuk mempelajarinya adalah fikih tentang kitab dan sunnah dan istinbat hukum dari keduanya. Termasuk dalam hal ini mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa kitab dan sunnah. Kemudian fikih tentang kasus-kasus dan peristiwa yang terjadi dengan tujuan untuk bisa menerapkan hukum syar'i pada penerapan yang benar. Adapun fikih waki yang didengungkan oleh kelompok kutubiyin baik dari kalangan Ikhwanul Muslimin maupun Sururiyun seperti Muhammad Kut dalam kitabnya Wakyunal Muasir, Nasir Al-Umar dalam kitabnya Fikih Waki. Ya, sudah. Halo, sudah 3 menit. Ya, antum silakan fokus fikih wakinya satu kitab saja. Nah, Ustaz, padahal Fokus pada satu kitab saja. Misalnya kitab Waqi'una al-Muasir. Sudah itu saja yang antum dalami dan presentasikan untuk minggu depannya lagi, sampai tuntas. Udah itu aja. Nah, Ustaz. Seperti orang ngaji, hatam dulu. Ya, maka saya teman-teman yang pindah-pindah lompat-lompat kayak jangkrik itu saya larang, jangan ganti-ganti dulu, dalami dulu persoalan yang ada di situ. Ya, fikih waqi ini masih sangat banyak sekali. Tadi sudah silakan itu memilih bukunya satu-satu dan jangan ada yang sama. Tema dan judul boleh sama, tapi bukunya harus beda. Itu seperti orang ngaji. Gitu ya. Silakan dilanjutkan yang lain. Nah, Ustaz, Triska Dwi. Ya, silakan. Maqasid syariah maksudnya adalah maksud-maksud dan tujuan-tujuan syariah. Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan gagasan ini telah ada sejak masa Islam klasik, tetapi pertama kali dijabarkan secara gamblang oleh Al-Ghazali yang berpendapat bahwa secara umum tujuan Allah menurunkan hukum Islam adalah demi kemaslahatan umum dan secara khusus untuk menjaga ilmu unsur penting dalam kehidupan manusia, agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. Namun satu hal, Ustaz. Ya. Saya tunggu kelanjutannya. Ya, presentasi itu pendek itu nggak masalah. Yang penting ringkasannya. Ya, jadi saya juga akan nengok ringkasan antum juga untuk saya nilai. Jadi antum presentasi itu ya hanya semacam latihan bagi antum untuk mengungkapkan pendapat ya yang antum tahu panjang tapi antum ringkas jadi 2 menit. Ya. Karena jumlah antum ini satu kelas 46. Kalau semua orang punya 2 menit, insya Allah kita punya sekitar 90 menit dan itu pas sekali. Ya. Kita pengennya gitu nanti kalau online silakan mulai. Saya buka nanti antum mulai menyampaikan urutan siapa-siapa terserah. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Afifah Ayu, Ustaz. Afifah Ayu, boleh silakan. Hubungan akidah, ibadah, dan akhlak, Ustaz. Ya. Akidah sebagai dasar pendidikan akhlak atau dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang kokoh dan ibadah yang benar. Karena akhlak tersarikan dari akidah. Akidah pun terpancarkan melalui ibadah karena sesungguhnya akidah yang kokoh senantiasa menghasilkan amal atau ibadah dan ibadah pun akan menciptakan akhlakul karimah. Oleh karena itu, jika seorang berakidah dengan benar, niscaya akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidah salah, maka akhlaknya pun akan salah. Akidah seseorang akan benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinannya terhadap alam juga lurus dan benar. Karena barang siapa mengetahui Sang Pencipta dengan benar, niscaya ia akan dengan mudah berperilaku baik sebagaimana perintah Allah. Tadi ada yang mempresentasikan sama dengan ini juga. Siapa tadi? Ini ada yang mempresentasikan sama dengan ini. Ana Astamir Usbu Madi, Ustaz. Emang temanya apa? Konsep ibadah dan sumber-sumbernya. Konsep ibadah. Afifah ya? Konsep ibadah dan hubungannya dengan akhlak, Ustaz. Afifah, ya. Iya, Ustaz. Iya. Mana akhlaknya? Langsung aja ke akhlaknya, nggak usah bicara akidahnya. Oh.
Pendidikan akhlak bersumber dari kaidah yang benar, merupakan contoh perilaku yang harus diikuti oleh manusia. Mereka harus mempraktikannya dalam kehidupan mereka karena hanya inilah yang menghantarkan mereka mendapatkan ridha Allah dan atau membawa mereka mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang, karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat, dan jika perbuatannya buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Halo, Ustaz. Oke, ini kitabnya siapa ini ya? Afan, Ustaz? Kitabnya siapa ini? Udah kita sini. Udah. Katab. Afan, Ustaz? Baca kitabnya siapa? Kitab referensinya apa? Kitab atau kitab? Ini Ustaz, buku Iman dan Amal Saleh. Apa itu? Karangan siapa? Karangan Hamka, Ustaz. Ya, kita lihat nanti bukunya kalau offline ya. Oke. Agak baru dengar, tapi nggak masalah. Oke, terakhir satu lagi untuk GP2 ya. Sakinata, Ustaz. Ya, silakan. Bimaudui konsep dasar ilmu hukum. Dalam rangka mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat mandiri, di mana sebenarnya tempat kedudukan ilmu hukum dalam jajaran dunia keilmuan. Apakah ia termasuk ilmu normatif ataukah termasuk dalam ilmu sosial? Menurut Utrecht, ilmu hukum itu termasuk kelompok ilmu sosial atau ilmu empiris. Sedangkan menurut Ahmad Hamid At-Tamimi, ilmu hukum ini tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak pernah pula menjadi ilmu sosial murni. Karena hukum dapat berasal dari solen sein dan dapat pula berasal dari sein solen. Ilmu hukum menurut Sajipto Raharjo mempunyai hakikat interdisipliner. Hakikat ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Seperti cabang ilmu lainnya, ilmu hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. Oke. Hukum ya. Silakan cari kitabnya tentang hukum yang pas lah kalau tadi bicara tentang ilmu hukum. Yaitu hubungkan dengan syariah, apakah syariah itu termasuk hukum juga? Nah, gitu ya. Ya sudah, karena waktunya sudah jam 9 dan nanti lanjut kegiatan yang lain. Dan ini saya mohon maaf hari ini belum bisa ke Mantingan karena emang banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kita akan tersiksa dengan kuliah yang online ini kan salah pahamnya. Tapi tidak masalah, karena tadi saya sampaikan materinya, dan nanti kita cek lagi recordingnya ini bisa ditonton dan saya tadi soal materinya tadi, karena itu adalah bagian ya materi pertama kita yaitu tentang syariah, lalu yang kedua yaitu tentang fase-fase tasyri' dalam Islam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.